Hari ini adalah pertemuan pertama kita untuk mata kuliah matematika diskrit. Ibu yang akan menjadi dosen pengampu saudara untuk 1 semester ke depan. Jadi sebelumnya kita perkenalan dulu. Untuk mata kuliah matematika diskrit ini, dosennya atau nama Ibu adalah Ibu R. Ayu Mahisya. Bisa saudara panggil dengan Ibu Ayu. Karena kita kuliahnya sekarang online, jadi mungkin kita bisa berkomunikasi lewat media sosial saja. Bisa dari grup WA, nanti kita buatkan grup per kelasnya, dan juga dari email kalau nanti kita ada tugas. Nah, bisa dicatat alamat emailnya, karena nanti kita akan mengumpulkan tugas via online nanti ya. Nah, di sini untuk 1 semester ini, apa-apa aja materi yang akan kita pelajari, mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16 ya. Yang pertama itu adalah perkenalan tentang matematika diskrit. Yang kedua, tentang logika. Yang ketiga, himpunan. Yang keempat, matriks. Yang kelima, itu aljabar boolean. Yang keenam, kombinatorial. Dan yang ketujuh, itu graf. Jadi, untuk mata kuliah matematika diskrit, Ibu harapkan saudara itu mempunyai buku pegangan. Jadi, saudara tidak hanya belajar dari kelas online saja, tapi juga mencari tambahan dari buku atau media lainnya, ya. Nah, untuk penilaian mata kuliah matematika diskrit dengan Ibu, untuk nilai UAS itu poinnya 35%, nilai UTS itu 30%, tugas dan juga latihan itu nilainya 20%, sedangkan absen itu 15% ya. Jadi untuk absen itu sama seperti di kelas, hanya kita kelasnya online. Jadi kita kuliah sesuai dengan jadwal, mungkin nanti dari study atau dari yang lainnya. Jadi nanti saudara wajib mengambil absen dari study-nya seperti kita masuk kelas biasa, karena di situ ada rentang jamnya juga ya. Jadi untuk silabus dan referensi, saudara bisa mencari buku referensinya, boleh dari Rinaldi Munir, dari Jong Jeng Siang, atau dari Lipus ya. Jadi kalau kita kuliah online ini mungkin terbatas ya, paling ilmunya hanya 30%. Jadi 70%-nya berarti saudara cari lagi tambahannya di luar ya. Yang pertama itu untuk perkenalan apakah matematika diskrit itu. Nah, jadi matematika diskrit ini merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang objek-objek diskrit. Jadi, apa itu yang dikatakan diskrit? Diskrit itu jika bendanya itu terdiri dari berhingga elemen yang berbeda dan juga elemen-elemennya tidak bersambungan. Apa lawan dari diskrit? Yaitu continue atau menerus. Nah, kalau kita gambarkan seperti grafik ini, kalau dia diskrit itu berarti dia titiknya, sedangkan kalau continue dia garisnya ya. Jadi dia tidak bergerak, sedangkan kalau dia continue dia bersambung gitu ya. Nah, kalau kita lihat di media komputer digital itu bekerja secara diskrit karena informasinya disimpan dan dimanipulasi oleh komputer dalam bentuk diskrit. Kita lihat di komputer digital, di situ dia menangkap gambar analog, kamera digital ya, dia menangkap gambar analog lalu dipresentasikan dalam bentuk diskrit berupa kumpulan piksel atau grid. Nah, piksel ini adalah elemen diskrit dari sebuah gambar. Jadi kalau kita lihat gambar, sekilas dia tampak biasa ya, tapi kalau misalnya kita lihat analognya, dia itu terdiri dari titik-titik. Nah, jadi titik-titik ini yang kita sebut dengan diskrit tadi. Setiap piksel dia mempunyai elemen diskrit. Nah, untuk contoh-contoh kasus di matematika diskrit ini ada banyak babnya dan juga nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, contoh kasusnya itu berapa banyak kemungkinan jumlah password yang bisa dibuat dengan 8 karakter.
Yang kedua, bagaimana nomor ISBN sebuah buku divalidasi. Yang ketiga, bagaimana menentukan lintasan terpendek dari satu kota A ke kota B. Yang keempat, diberikan 2 buah algoritma untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Nah, kita mencari dan memilih algoritma mana yang terbaik. Yang kelima, makanan murah tidak enak, makanan enak tidak murah. Apakah kedua pernyataan tersebut menyatakan hal yang sama? Nah, jadi itu harus kita gunakan fungsi logika nanti. Jadi nanti setiap pertemuan itu berbeda-beda metodenya. Nah, mengapa kita harus belajar matematika diskrit? Ada beberapa alasan. Yang pertama itu mengajarkan mahasiswa untuk bisa berpikir secara matematis, mengerti bagaimana argumen matematikanya dan mampu membuat argumen matematikanya. Karena nanti untuk pertemuan dan semester ke depan, saudara akan banyak mempelajari tentang bahasa pemrograman, dan bahasa pemrograman itu banyak menggunakan logika dan ilmu matematika. Jadi harus mengerti bagaimana cara membuat argumennya. Nah, yang kedua, matematika diskrit itu memberikan landasan matematis untuk kuliah-kuliah lain di sistem informasi dan informatika. Jadi untuk mata kuliah matematika diskrit ini dasarnya untuk mata kuliah selanjutnya yang berhubungan contoh algoritma, struktur data, basis data, otomata dan teori bahasa formal, jaringan komputer, keamanan komputer, sistem operasi, teknik kompilasi dan sebagainya. Jadi untuk mata kuliah matematika diskrit ini dia berkaitan dengan mata kuliah selanjutnya yang ada di jurusan sistem informasi. Nah, terus goalnya untuk mata kuliah matematika diskrit yang pertama bisa mahasiswa mempunyai penalaran matematika yang baik. Jadi dia bisa membaca dan membentuk argumen matematika. Itu adalah materi tentang logika. Nah, yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis kombinatorial atau mampu menghitung objek-objek. Nah, itu nanti ada di bab kombinatorial, permutasi, dan kombinasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menstrukturkan diskrit. Terus yang keempat, mahasiswa mampu berpikir secara algoritmik, yaitu mampu memecahkan persoalan dengan menspesifikasikan algoritmanya. Nah, ini nanti ada di materi sebagian besar kuliah di algoritma dan struktur data. Yang kelima, mahasiswa mampu membuat aplikasi dan pemodelannya. Jadi mampu untuk mengaplikasikan matematika diskrit pada hampir semua bidang. Dan juga dalam rangka problem solving skill. Nah, jadi kesimpulannya, mahasiswa harus bisa dan memahami tentang matematika diskrit agar tidak kesulitan dalam memahami kuliah-kuliah di sistem informasi lain. Oke, sampai di situ dulu pengantarnya. Minggu depan kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang logika. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.